Halo, semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak, siapkan buku dan pensilnya ya. Setelah tayangan ini, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Nah, anak-anak, yang pertama kita pelajari tentang permasalahan tipe yang pertama. Apa sih, Pak, tentang permasalahan tipe pertama ini? Kita lihat contohnya yuk. Fulan memiliki tali sepanjang 5 1/2 meter. Sepanjang 3 1/4 meter digunakan untuk mengikat tumpukan buku. Panjang sisa tali Fulan sekarang adalah titik-titik meter. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini ya Pak Rizky? Yuk kita simak. Ya, yang pertama, saksikan dulu. Ada kata kunci di dalam suatu permasalahan. Di sini digunakan untuk mengikat tumpukan buku. Kata kunci kedua adalah sisa. Nah, pasti anak-anak hebat sudah mengetahui ya. Sehingga 5 1/2 karena sisa, maka diambil 3 1/4. Bagaimana? Masih ingat cara mengurangi pecahan campuran? Ya, bilangan 5 dikurangi 3 dulu ya. Kemudian 1/2 dikurang 1/4. Nah, tidak bisa langsung dikerjakan ya. Kita harus menyamakan penyebutnya. Yuk, 5 kurangi 3 jadi 2. Setengah dan seperempat jadikan penyebut 4 sehingga menjadi 2/4 dan 1/4. Karena penyebutnya udah sama, maka kita kurangi ya. 2 dikurang 1 sehingga menghasilkan 2/1/4. Kesimpulannya, jadi panjang sisa tali Fulan adalah 2 1/4 meter. Nah, coba perhatikan anak-anak, dalam permasalahan tipe yang pertama ini terdapat ciri-ciri, yaitu memiliki satuan yang sama. Coba kita lihat, ada satuan meter, meter, dan di jawaban pun ada satuan meter. Nah, biasanya apabila ada suatu permasalahan memiliki satuan yang sama, baik itu di dalam pertanyaan dan di dalam jawaban, maka penyelesaiannya biasanya penjumlahan, pengurangan, atau percampuran antara penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, bagaimana dengan permasalahan tipe selanjutnya? Ya, tetap bersama Bapak dalam belajar bersama. Nah, sekarang kita pelajari permasalahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari untuk tipe yang kedua. Bagaimana Bapak untuk tipe yang kedua? Kita simak yuk soal ini. Ayah memiliki lahan seluas 8 hektar. Sebanyak 1/4 bagian dimanfaatkan untuk menanam singkong. Sisanya untuk menanam sayur. Berapa hektar luas lahan yang digunakan untuk menanam sayur? Yuk kita selesaikan permasalahan ini. Kita harus tahu dulu apa kata kuncinya ya. Ya, di sini ada kata 1/4 bagian. Nah, yuk kita awali bagaimana sih menggambarkan 1/4 bagian. Nah, kalau kita umpamakan menjadi pecahan seperti ini ya, ada satu kotak yang diwarnai dan ada 4 kotak seluruhnya. Sehingga kotak yang diberi warna mewakili yang akan ditanami singkong. Sedangkan 3 kotak sisanya yang akan ditanami sayur. Nah, kita kembali lagi. Tadi lahannya luasnya 8 hektar, maka kita bagi menjadi 4 kotak sehingga satu kotak mewakili 2 hektar. 2 hektar. Nah, karena pertanyaannya berapa yang digunakan menanam sayur? Ya, yang menanam sayur terdapat 3 kotak, sehingga 3 kotak dikali 2 hektar menghasilkan 6 hektar. Apa sih Pak ciri-ciri permasalahan tipe kedua ini? Ya, ciri-ciri permasalahan tipe kedua biasanya di dalam soal terdapat kata bagian, misalkan 1/2 bagian, 1/4 bagian, atau biasanya ada kata-katanya, setengahnya,
1/4-nya, 2/5-nya, atau kata dari. Misalkan, 1/4 dari seluruh anggota atau setengah dari seluruh beras yang dimiliki ibu. Nah, jadi perhatikan ya, biasanya ada kata bagian, nya, dan dari. Untuk mempertajam pemahaman kita, yuk berlatih. Pak Rizky punya permasalahan yang lain nih. Sebuah regu pramuka memiliki 10 anggota. 1/5 dari anggotanya menggunakan kacamata. Berapa jumlah anggota yang tidak menggunakan kacamata? Nah, yuk kita selesaikan permasalahan ini. Ingat, kita cari kata kuncinya. Ups, ya, kita menemukan 1/5 dari anggotanya. Maka ini termasuk permasalahan tipe kedua ya. Yuk kita gambarkan 1/5 bagian. Nah, ada satu kotak yang diwarnai dan ada 5 kotak secara keseluruhan. Sehingga satu kotak mewakili yang berkacamata, sedangkan sisanya mewakili yang tidak berkacamata. Nah, lantas bagaimana? Karena semua anggotanya 10, sehingga dibagi 5 kotak ya. Maka satu kotak mewakili 2 anak. Ya. Pertanyaannya apa? Berapa jumlah anggota yang tidak menggunakan kacamata? Yang tidak menggunakan kacamata berapa kotak ya? Iya, hebat sekali, ada 4 kotak. Sehingga jumlah anggota yang tidak memakai kacamata adalah 8 orang. Bagaimana? Berasal dari mana? 2 dikali 4. Nah, bagaimana? Yuk kita lanjutkan berlatih di pemahaman berikutnya. Nah, bagaimana dengan permasalahan berikutnya? Ibu membeli beras sebanyak 1/2 kilogram di pasar. Setibanya di rumah, ibu memasaknya sebanyak 3/4 kilogram. Keesokan harinya, ibu membeli lagi sebanyak 1/4 kilogram. Beras yang dimiliki ibu sekarang adalah titik-titik kilogram. Yuk kita selesaikan permasalahan ini. Kita simak apa kata kuncinya. Ada kilogram, 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 dan di jawaban juga kilogram. Maka dia termasuk permasalahan tipe yang pertama ya. Kalau tidak dijumlah, dikurang, atau dicampur. Nah, yuk kita simak, kita cari kata kuncinya. Ya, 1,5 kilo. Digunakan untuk memasak. Ya, memasak berarti otomatis berasnya berkurang ya. Dikurang 3/4 kilo. Nah, dan membeli lagi. Maka, ya dijumlah 1/4 kilogram. Yuk, berapa kita hitung? Maka 1/2/4 dikurang 3/4 ditambah 1/4. Kita samakan ya penyebutnya. Maka menghasilkan, Pak nggak bisa, 2 dikurangi 3. Kita pinjam 1 ya. 1 kita pinjam habis. Nah, 2-nya sekali minjam menjadi berapa? 6. Ya, hebat. Berarti 6 dikurang 3 ditambah 1. Jadi 4/4. 4/4 berapa anak-anak? 1. Ya, kesimpulannya, jadi beras yang dimiliki ibu sekarang adalah 1 kilogram. Nah, penyelesaiannya cukup dikurangi dan dijumlahkan ya, karena ini termasuk permasalahan tipe yang pertama. Nah, Pak Rizky masih punya permasalahan lagi nih anak-anak. Yuk kita simak. Ya, Anton memiliki sejumlah uang sebesar 1/4 dari uangnya digunakan untuk membeli pensil. Ternyata sisa uangnya adalah 9.000. Oh, ternyata sisa uangnya 9.000. Berapa rupiah uang Anton mula-mula? Jadi pertanyaannya uang di awalnya berapa ya gitu ya. Yuk kita selesaikan. Ada kata kunci apa anak-anak? Ya, 1/4 dari uangnya. Yuk kita simak 1/4 dari uangnya. Berarti satu kotak yang diwarnai dan 4 kotak secara keseluruhan. Satu kotak mewakili untuk membeli pensil. Berarti 3 kotak sisanya. Nah, di sini ada kalimat sisa uangnya 9.000. Sehingga 9.000 tidak dibagi 4 kotak anak-anak. Tapi dibagi berapa kotak?
Iya, dibagi 3 kotak karena mewakili sisa uang. Nah, 3.000, 3.000, dan 3.000. Otomatis yang membeli pensil juga sama ya, 3.000. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kok bisa uang mula-mula yang dimiliki Anton kan berarti seluruhnya, Nana. Berapa kotak seluruhnya? 4 kotak. Ya, tinggal kita kalikan. Maka 4 kotak dikali 3.000. Berarti berapa? Iya, uang mula-mulanya Anton 12.000. Bagaimana? Cukup mudah kan? Nah, yuk, Pak Rizky punya tantangan lagi nih menyelesaikan soal. Adi memiliki lahan seluas 20 hektar. Setengahnya ditanami padi, seperempatnya ditanami jagung, sisanya ditanami bayam. Berapa hektar luas lahan yang ditanami bayam? Yuk kita simak penyelesaiannya. Ada kata kunci apa? Setengahnya, 1/4-nya. Wah, ini berarti permasalahan tipe kedua ya. Tapi di sini ada pecahannya ada dua, Pak. Bagaimana menyelesaikannya? Yuk, kita simak. Ya, pertama otomatis kita bikin 1/2. Ada satu kotak yang diwarnai dan ada dua kotak utuh. Sehingga yang diwarnai mewakili padi ya. Nah, lalu bagaimana yang seperempatnya? Ya kita bagi kotak yang sama menjadi 4 bagian. Nah, berarti ada satu kotak yang diwarnai dan 4 kotak seluruhnya. Yang diwarnai mewakili jagung. Nah, jadi kalau padi kita pindah ke kotak yang baru jadi gimana? Iya, padinya menempati dua kotak. Berarti ada satu kotak yang tersisa. Nah, ini mewakili bayam. Nah, tadi berapa luas lahan seluruhnya? Iya, luas lahan seluruhnya adalah 20 hektar. Maka 20 hektar kita bagi menjadi 4 kotak. Berarti satu kotak mewakili 5 hektar. Pertanyaannya, berapa yang ditanami bayam? Yang bayam berapa kotak, anak-anak? Iya, bayam satu kotak. Sehingga luas yang ditanami bayam adalah 5 hektar. 5 kali satu kotak ya. Bagaimana? Masih banyak loh permasalahan-permasalahan yang kelihatannya sulit, tapi ketika menggunakan cara seperti ini mudah, anak-anak. Terus simak ya. Nah, untuk kalian tugas belajar mandiri ya, Pak Rizky memiliki dua soal untuk kalian kerjakan. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nomor pertama, Bibi membeli 2,5 kilogram tepung terigu. Kemudian Bibi membuat kue brownies dengan menggunakan tepungnya sebanyak 3/4 kilogram. Berapa kilogram tepung terigu Bibi sekarang ya? Mudah ya. Nomor 2. Di dalam kelas terdapat 30 siswa. 2/3-nya adalah perempuan. Berapa jumlah siswa laki-laki di kelas tersebut? Nah, yuk mudah kita kerjakan ya. Jangan lupa terus pantau channel Pak Rizky karena Pak Rizky setiap harinya akan membuat konten-konten belajar yang menarik untuk kalian, khususnya di matematika ya.